Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terutama kepada pecinta Abahku Samsudin atau fan-fannya Abahku Samsudin. Salam rahayu, salam seduluran selalu. Semoga penjenengan semuanya selalu sehat, lancar rezeki, dan semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Oh ya pemirsa, ketemu lagi dengan saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Dan ini saya lagi nyantai, lagi menunggu orang-orang yang sering nongol di YouTube. Ya jelas menunggu orang-orang yang sering menghujat Abahku Samsudin, yaitu seperti Joko Arek, Singo Ludro, Joko Gondrong, Pisambung Roso, terus Dery Sulaiman, Ustadz Paicar, bahkan pesulap merah. Ini tidak ada yang nongol orang-orang ini. Beneran? Apakah gara-gara tayangan tadi malam ya tentang persidangan Abahku Samsudin orang-orang ini tidak nongol? Kemarin saya itu sempat menayangkan tentang pesulap merah, yaitu tentang menayangan ini cincin sama monyet. Tapi dengan tayangan cincin sama monyet ini nggak ada respon sama pesulap merah. Saya menayangan itu, apakah dia itu bisa membongkar tayangan tersebut dari saya? Tapi sampai sekarang nggak ada respon. Lah, masa bodoh lah. Yang jelas pesulap merah ini pemirsa, sekitar hampir 1 minggu saya itu pernah menghubungi dia melalui WhatsApp. Dia itu intinya pernah menantang dukun santet Banyuwangi. Ini khusus untuk dukun santet Banyuwangi yang mau pembuktian santet ke saya, boleh hubungi ke sini nih. Jadi dengan tantangan dia itu, ya saya ikuti. Sebab saya itu tahu di mana tempatnya orang ilmu sihir. Kalau di Jawa Banyuwangi sini namanya sihir. Tapi kalau di wilayah lain ada yang menyebut santet. Tapi kalau menurut saya, sihir atau santet bagi saya sama saja. Jadi si pesulap merah ini ya, kemarin itu mencoba menantang santetnya orang Banyuwangi. Ya terpaksa saya ikuti. Bahkan saya tuh tahu di mana orangnya, orang yang punya ilmu santet. Saya itu tahu, bahkan 4 orang yang saya tahu. Itu 4 orang ini ya, 4 orang ini yang pernah diusir, pernah dimasa sama orang-orang sini. Bahkan saya pun ikut memasak, ikut menggerebek. Tapi itu dulu bukan menggerebek namanya, pemusnahan sihir. Itu pemusnahan sihir itu di tahun 1998. Pemusnahan sihir. Saya sama orang-orang kampung sini ikut memasak misal. Bahkan saya pun sama orang-orang didampingi Bapak Kepala Desa, RT, bahkan Bapak Camat pun ikut mendampingi. Saya itu dulu sama orang-orang, tetangga-tetangga dengan anak-anak muda. Sekali saya tuh memusnahkan santet, pakaian saya tuh cuma di mana ya, sarung saya selendang ya, ada yang membawa tongkat, ada yang membawa parang, celurit. Itu kalau membawa celurit atau parang atau bawa kayu, itu seandainya tukang sihir itu melawan sama kami, ya saya serang pakai celurit pemirsa.
maupun golok. Memang benar ada yang kejadian dibacok orang sihir itu pernah nggak mempan. Ada yang nggak mempan. Jadi yang saya gerebek dulu itu sama orang-orang sini, ya ada 8 orang yang ketangkap. Lalu dibawa sama Bapak Kepala Desa, sama Pak Camat, tak tahu dibawa ke mana. Dengar-dengar orang-orang yang ketangkap itu lari ke Bali. Beneran lari ke Bali. Entah berapa tahun dapat ke sana, akhirnya orang 4 ini ada yang pulang. Ada yang pulang ke Jawa. Tapi bukan pulang ke rumahnya sendiri, menempat ke saudaranya gitu. Itu orang-orang ini ya tetangga dekat saya misal. Beneran orang sihir itu. Jadi adanya ilmu sihir, semua tetanggaku tahu gerak-geriknya sihir. Intinya sihir itu sering-sering meneror. Apa saja yang dilakukan, intinya orang sihir itu bikin masalah. Sengaja bikin masalah. Terkadang ngomongnya itu gimana ya, sok. Orang sihir kalau di Banyuwangi sini itu kebanyakan tidak mengakui, membisu misal, bungkam. Kalau orang-orang punya ilmu sihir, bisu seakan-akan dia itu pura-pura bodoh, pura-pura bodoh. Dari mana orang-orang itu kok bisa tahu orang itu punya ilmu sihir? Dari mana? Terkadang ada misalnya jawaban seperti itu. Orang yang punya ilmu sihir, ya, yang tahu itu si korban. Beneran, si korban. Contoh saya ya. Contoh saya, seandainya saya itu terkena sihir atau santet. Saya itu entah saya itu tidur, entah duduk nyantai. Terkadang kalau saya tidur itu sering-sering dijumpai mukanya orang itu, entah melalui mimpi. Terkadang saya itu duduk nyantai kok tiba-tiba orang sihir ini kok masuk ke dapur. Padahal tadinya nggak ada. Kok orang ini tiba-tiba keluar dari dapur. Ini saya tuh mimpi atau gimana? Itu bisa. Rata-rata orang-orang sini tahu yang tentang seperti itu. Jadi masalah yang tahu siapa yang punya santet itu si korban. Sampai mau sekarat pun orang yang kena santet itu teriak-teriak misal. Teriak-teriak manggil-manggil nama dia. Itu misal. Kalau santet, aslinya santet itu membungkam, memisah, membisu, seakan-akan orang santet itu dia tuh pura-pura bodoh dia tuh. Jadi si pesulap merah ini misal saya hubungi ya, sedangkan orang yang usiran tahun 98 itu masih hidup misal. Orang 4 ini masih hidup. Jadi salah satu orang-orang ini saya tuh tahu di mana tempatnya. Beneran, meskipun orang-orang itu tidak menempat di rumahnya, yaitu menempat ke tempat saudaranya. Beneran, jangankan dikasih imbalan besar, aduh, dikasih imbalan besar ya cepat. Jadi saya tuh pernah ke sana, ke tempatnya orang ilmu hitam itu, yang di usia tahun 98 itu, dia itu minta syarat pemirsa. Akhirnya pesulap merah ini menantang, dia tuh minta syarat atas nama binti kedua orang tuanya. Itu misalnya yang dia minta. Nah lalu saya coba apa yang dia minta, saya coba menghubungi WhatsApp. Saya mencoba minta nama kedua orang tuanya, itu bapaknya dan ibu kandungnya. Kalau dia tuh pesulap merah itu ingin merasakan santet, kalau menyangkut nama orang tuanya itu tidak mengenai orang tuanya bisa. Beneran. Asalkan saya itu memiliki fotonya si Marcel, si pesulap merah ini. Berhubung saya itu punya fotonya pesulap merah ini. Jadi ya itu.
Mintanya itu orang ilmu hitam ini syaratnya itu minta nama binti kedua orang tuanya. Tapi setelah saya itu WhatsApp maupun telepon ke pesulap merah, sampai sekarang pun pemirsa tidak ditanggap, tidak ada balasan. Bahkan nelpon 3 kali tidak dijawab, nyambung tapi tiba-tiba mati HP-nya. Jadi menurut saya pesulap merah ini cuma modal cocot saja, misal beneran beraninya cuma modal cocot. Nomor WA nya masih nih, masih saya simpan. Oh ya misal ini kalau masalah pesulap merah ini lain waktu saja ya kita bahas. Dan ini saya akan membahas tadi yang saya tonton tadi, yaitu tentang persidangannya Abagus Samsudin. Ya ini ya, dengan persidangan ini ya semoga saja kabar ini kabar bagus. Tidak bisa, dengan persidangan Abagus Samsudin kita simak dulu ya, supaya pemirsa tahu apa isi di dalam persidangan Abagus Samsudin. Oke, kalau gitu kita simak dulu video persidangan Abagus Samsudin. Pengadilan Negeri Blitar menggelar sidang lanjutan kasus yang menimpa Gus Samsudin. Dengan bukti yang dibawa oleh salah satu saksi, akhirnya semuanya terungkap. Karena selama ini apa yang tersebar hanyalah sebuah potongan, sehingga membuat orang yang salah menafsirkan. Dan terbukti di persidangan saat video full diputar, yang membuktikan bahwa Gus Samsudin di situ mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan seperti itu. Bukan malah mengajarkan sesuatu yang sesat seperti yang diberitakan di luaran sana. Ini dia cuplikan ketika semua yang ada di persidangan melihat video full yang diperkarakan. Ya itu dengan kalau misalnya itu punya anak gak apa-apa, anaknya dari nama siapa nanti cari satu juga gak apa-apa. Setelah beberapa kali sidang kasus yang menimpa Gus Samsudin dilakukan, kali ini pihak dari Gus Samsudin diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi meringankan. Ada 3 saksi yang dihadirkan oleh penasehat hukum Gus Samsudin. Ketiga saksi yang terdiri dari tetangga dari Gus Samsudin sendiri, warga dari Malang, dan juga salah satunya admin dari channel Gus Samsudin Family. Dalam persidangan kali ini terungkap bahwa video yang viral dan menjerat Gus Samsudin ini berasal dari beberapa akun TikTok dan YouTube milik orang lain. Sementara itu video aslinya berdurasi lebih panjang dibandingkan video yang viral. Imam Solikin yang merupakan warga asli Rejowinangun atau tetangga dari Gus Samsudin mengatakan bahwa ada pendidikan yang disampaikan oleh Gus Samsudin dalam video yang viral tersebut. Beliau mengajak masyarakat luas untuk tetap menjaga iman, istiqomah menjalankan sholat dan bersolawat, dan terutama Gus Samsudin di situ mengajarkan agar tidak mengikuti ajaran sesat yang keluar dari akidah agama Islam. Hal senada diungkapkan oleh Saifuddin. Ia mengaku menjadi penggemar Gus Samsudin sejak lama. Kalau tontonan itu kita ambil sisi baik, positif kita.
itu aja. Terusnya memang bagus. Kalau orang yang di medsos itu belum kenal secara detail kan. Meskipun saya juga orang jauh, rumah saya juga di Malang kan. Jadi saya kangen sama Gusnya ada musibah. Ya saya ikut aja lah sebagai saksi. Gusnya itu supaya seperti dengarkan. Tinggal menurut pemahaman masing-masing. Iya. Menurut jenengan tadi tontonan tersebut itu sebagai edukasi atau gimana? Ya edukasi, cuman di sisi baiknya aja kita anggap itu sebuah tontonan, ambil yang bagus, tinggalkan yang bagus. Bahwa tindakan seperti itu salah sih. Ya, kita harus lihat secara kafah. Jadi jangan lihat secara sepotong-sepotong. Jadi kalau keseluruhan, insya Allah kita pahami, kita pintar sendiri. Gitu. Harapannya apa Mas? Harapan? Ya semoga aja cepat kelar lah. Nama Mas, nama jenengan. Nah, itu persidangan tentang konten yang diviralkan oleh orang-orang, yang dipotong-potong orang. Tapi kan itu kan sudah jelas bahwa itu faktanya, video fakta yang asli. Jadi dengan tayangan itu pemirsa, terus di mana orang-orang yang sering menghujat? Kok tidak ada yang nongol? Kok tidak ada yang nongol? Di mana? Entah itu Joko Arek, entah itu pesulap, entah itu Kesamburoso, Dery Sulaiman, ataupun yang lain. Di mana? Kok ada yang nongol? Tapi dengan persidangan ini pemirsa ya saya mohon pemirsa, saya mohon kepada penjenengan semuanya yang setia kepada Abah Gus Samsudin, saya mohon doanya tentang persidangan ini, apa yang terungkap di dalam berita itu. Saya mohon pemirsa, mohon doanya supaya Abah Gus Samsudin ini, mudah-mudahan Abah Gus Samsudin bebas dari jeratan hukum. Amin ya rabbal alamin. Ini gimana ya? Tadi Abah Gus Samsudin di dalam tayangannya itu membahas tentang di dalam video itu yang ditampilkan di dalam persidangan itu. Ini apa saya tampilkan kembali nih video yang itu. Sebab video itu sudah pernah saya tayangkan pemirsa. Beneran. Inilah video saya. Itu video itu sekitar 3 bulan yang lalu, 3 bulan lebih. Saya itu pernah menayangkan itu pemirsa. Saya kalau menayangkan itu lagi, menayangkan 2 kali. Kalau menurut di YouTube itu saya itu mendapatkan pelanggaran pemirsa. Beneran kalau saya itu menayangkan 2 kali. Tapi berhubung saya itu mencoba ingin membersihkan nama baik Abah Gus Samsudin, ya apa boleh buat pemirsa. Entah saya itu dapat pelanggaran dari pihak YouTube, saya tidak peduli. Yang terpenting video ini harus viral kembali, sebab banyak masyarakat yang tidak tahu secara isi faktanya video ini. Jadi itu misal saya akan mencoba kembali menayangkan video ini supaya orang-orang yang sering menghujat Abah Gus Samsudin biar tahu isi asli videonya. Jadi dengan melalui pelanggaran dari pihak YouTube saya tidak peduli. Yang penting saya itu tulus membantu Abah Gus Samsudin, itu aja. Ya udah pemirsa, kalau gitu kita simak ya tentang tayangan ini supaya orang-orang yang tidak tahu tentang asli videonya ya kita simak dulu pemirsa tentang video itu. Oke, jadi sebelum tayangan itu pemirsa, saya mohon kepada pemirsa, saya mohon kepada fan-fan Abah Gus Samsudin, mohon jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekali lagi terima kasih. Oke pemirsa, kalau gitu kita simak ya tentang video ya penyamaran Abah Gus Samsudin.
saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya mau ikut pengajian dan juga ruqyah syariah di rumahnya Ustadz Fahmi dan juga Yai Saifullah maupun yai yang lainnya. Kita mau datang ke sana, saya mau datang ke sana itu mau berobat, tapi saya tidak punya uang. Kemarin saya dengar kalau berobat harus bayar 15 juta. Saya tidak punya uang, tapi saya ikut pengajian, katanya boleh ya. Boleh, jadi saya mau ikut pengajiannya. Katanya mau dapat uang, tapi kok nggak dapat uang. Pokoknya mohon bantuan doanya, sebab saya mau ruqyah di sana. Ojo nasuhan, yang penting kita sholawatan. Ayo sholawatan dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ya habibi ya Muhammad. Ada orang ya arusa hobi, tanyain mau kemana itu, tanya. Mbak mau kemana? Mau ikut pengajian. Udah lama ikut pengajian di sana? Barusan. Sekarang boleh kita ikut? Oh boleh. Ya. Ya wis ayo. Takut kalau dimarahin direkam. Nanti ingatnya. Bapaknya ini ikut guys. Assalamualaikum. Pengajian kita di sini kita tidak mau merugikan para santri ya. Betul ya. Jadi tiap minggu saya kasih kamu ini 2 juta semuanya. Kalau misalnya kekurangan, tinggal ngomong lagi sama saya, kan gitu ya. Itu. Jadi kalau kita ini kita tujuannya buat ngebantu, buat fisabilillah, ya. Oh iya betul. Ini adek. Assalamualaikum. Ya? Nggih, ya. Iya. Ini tadi juga kebetulan sama bapak penjual madu. Oh iya. Iya, yang kemarin itu datang lagi ke sini. Ya ini pengen juga nanti belajar pengobatan alternatif ruqyah syari. Pengen mengetahui bagaimana prosesnya. Ini tadi kebetulan ketemu mbak-mbaknya ini pas ketika mau jalan ke sini, mbaknya orang baru ya. Iya, tadi mau ikut ngaji juga, Dek. Boleh di sini. Siapa namanya sih? dipanggil. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Dari aturan kita juga gitu, bisa sama misalnya apa? Lain jenis juga bisa di sini gitu ya. Bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Suka sama suka ya. Jadi suka sama suka gitu. Ya terserah, kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan.
masalah ada misalnya mau tukar pasangan pun boleh di sini, yang penting suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang sama begitu. suaminya. Ya itulah. Janda. Kok boleh Kiai? Kan belum menikah. Ya jadi Pasangan gimana ya? Tuker-tuker. kebebasan di sini gitu. Boleh tuker-tukeran. Boleh di sini. Oh. Pasangan tuker-tukeran. Kalau si ceweknya suka, Gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Boleh. Yang penting kita sama-sama suka. Tuker-tukeran pasangan. Pasangan intinya gitu. Makanya kalau tidak ada paksaan gitu ya. Ini kalau mau. Silakan. Ini sama ini. itu. Ini tuker-tukeran. Ya boleh. Sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Udah berapa tahun jadi Untung ada kiai. Berarti kalau ngaji di sini boleh. Istrinya ganti-gantian. Ya sama seperti itu. Yang penting sama-sama suka aja. Sini Tidak ada pun juga paksaan. boleh. Astagfirullahaladzim. Yang penting tidak Nggak benar maksa. ini. Itu ya terutama gitu. Terus Adi udah punya suami? Oh, janda, apalagi janda di sini. Oh iya ya, boleh. Ya nggak apa-apa di sini. Mungkin kalau misalnya ini bisa, boleh ngaji di sini bebas. Malahan tadi saya udah kasih tahu sama santri-santri semua, kalau ikut pengajian saya ini dibayar, jangan takut. Coba di agama lain ada nggak ya kayak gini? Gitu dijamin ini kehidupannya, pokoknya nggak bakalan disusahkan, gitu ya. Kan terjamin buat itu ke semuanya. Bisa kayak. Insya Allah. Kiai kayaknya ngeliatin terus suka kayaknya. Boleh dibebaskan. Termasuknya kalau bisa udah pasangan udah bertemu sama Kiai udah disahkan itu jadi sebagai saksinya, udah dikawinkan ya. Kalau bisa boleh gitu. Kalau di sini keutamanya di situ. Gitu. Yang penting Boleh langsung dikikuk gitu. boleh ditanya di agama-agama lain. Ya, Datang kok. gitu di sini Yang bebasnya penting gitu. sama-sama suka, sama-sama Kayak mau. kambing gitunya. Iya. Boleh, Adi mau. Bisa Anda sekarang malam ini pakai ini, besok pakai itu. Ada gitu makanya. Enggak ada itu di mana-mana itu kayak gitu. Halal itu. Boleh pakai ini, pakai itu. Intinya ada izin dari kiai sendiri gitu. Ya itu tergantung, kalau misalnya kita punya anak nggak apa-apa. Anaknya dan pun anak siapa nanti saling satu juga nggak apa-apa. Ibunya satu. Tanggung jawab lah. Gitu. Yang penting jangan terpaksa. Di sini makanya jangan sampai kekurangan, ya jangan takut. Saya biayain semua, ya. Biaya buat kehidupannya di sehari-hari. Makanya gitu jangan takut. Kalau misalnya kita mau, pada mau, ini ibu sampai ini, bisa besok pengen yang ini boleh bu. Gitu. Astagfirullahaladzim. Insya Allah dijamin. Saya saksinya nanti, ya. Itu masuk surga itu. Termasuknya di jalan Allah gitu. Ya. Itu masuknya jihad. Terutama kita pengen banyak pengikut kita ya, jangan sampai putus. Nanti ketemu kita di yaumil akhir, ya. Gitu. Jadi formula kita itu betul-betul kita bisa menguasai dunia gitu tujuannya, ya. Gitu. Oke, itu masalah itu lagi satu lagi. Gimana masalah madu? Ah iya, ini kebetulan juga Bapak penjual warung ini masih dalam proses pemerasan madunya. iya. Nanti akan dikasihkan bonus. Tambah kuat ya. Itu terutama mah. Enak ya. Kalau madu mah itu sunnah Rasul. Pengobatan penyakit apapun sembuh pakai itu mah. Apalagi ini kalau misalnya kita punya produksi sendiri dengan alasan bisa pun kita yang nggak bikinnya. Iya. Kita mau bikin pakai merek sendiri. Betul. Gitu. Jadi Oke. selama ini masalah rupiah kita. Gitu Siap. ya. Gitu. Jadi pengobatan apapun di sini supaya cepat sembuh gitu. Ya, kita mendapatkan uang yang banyak dari pasien itu, Kanjeng ya. Bagaimana dek? Boleh. Sama-sama Kalau senang, boleh bawa masuk ke kamar aja. Tadi ngobrol terus. Udah gitu. Kalau mau silakan. Udah disahkan sama saya, udah saya kawinkan. Udah, biarpun ini udah bebas di sini. Enggak udah sah. Udah dapat restu dari saya kalau namanya. Udah silakan. Udah halal. Halal lutuliah. Misalkan bosan sama dia, boleh pilih Gitu. siapa aja boleh. Boleh, iyalah. Iya. Teknologi ini. Oh, silakan udah. Kalau bisa halal. Tapi beneran yakin saya masuk surga. Insya Allah pokoknya. Jangan takut di situ. Dijamin. Nanti saksinya saya ya. Gitu. Udah berarti pokoknya pengikut saya sebelum itu misalnya dapat bayi ini saya duluan ya. Nanti di sananya saya yang nanti tanggung jawab. Pokoknya semuanya dijamin masuk surga. Kalau mengikuti saya ini. Gitu. Nanti kalau punya anak ditanggung kan Kiai ya? Semuanya, pokoknya keluarga kita kalau bisa semuanya dari orang tua semuanya kita masukin semua.
supaya kita untuk Jadi memperkuat. ini nikahnya gak pakai syarat rukun gitu. Saya yang itu ada cukup. Walinya siapa wali? Di susu makanya di agama yang lain itu nggak ada ya. Gak pakai wali. Nggak usah. Saksi. Jadi mudah aja ya. Suka sama suka gitu. Nah, yang penting suka ikhlas tadi. Udah, suka silakan aja. Udah. Ngomong apa Bukan, saya punya kambing di rumah bagus. Iya. Kita sih juga dia mau nipu kali. Enggak, kita datang ke sini juga pengen ini loh, pengobatan alternatif ini loh. Ini hanya cuma pengecekan aja nih kayaknya nih. Oh tidak, nanti bisa main. Siapa lagi itu? Dukun santet. Enggak kenal saya itu. Iya. Awas aja kamu. Jadi seolah cari solusi aja nanti. Tuh guys. Katanya nggak apa-apa. Pegang-pegang tak naon-naon. Udah direstui kiai. Udah saya akan ini. Jadi semua ini isi. Udah. Ya. Kalau misalnya kamu mau langsung aja. Oke. Silakan aja. Ayo silakan. Ya, silakan. Kamu sini. Silakan panggil lagi. Silakan udah. Jangan apa nih. Tapi jangan terpaksa ya. Ada ini siapa namanya? Musdalifah. Bagus. Enggak terpaksa kan? Nah, berarti kalau misalnya udah gini, kita termasuknya udah diicap kabulin nama saya nih ya. Kamu ini udah disahkan jadi suami istri. Nah, itu jadi kita itu di sini gitu ya. Jadi ijab kabulnya mana? Enggak usah. Saya terima kawinnya gitu. Enggak usah. Di sini kalau ucapan saya begitu berarti udah semuanya juga sama. Udah ya? Gitu aja, udah sah itu. Dipegang-pegang. Mantap Kiai. Lanjut Kiai. Ya Allah. Lanjut Kiai. Boleh kalau misalnya kamu senang itu silakan. Sama-sama suka. Kayaknya pada suka ya. Itulah makanya boleh dicari. Kita kalau misalnya kita ngedengar dari sana kemari gitu ya, nggak ada apa-apa kayak kita ini. Peraturannya kayak gini. Dibebasin semuanya, makanya kalau misalnya ngaji ke sini jangan sampai istilahnya nggak nyesal, jangan nyesal gitu. Ada jaminannya, ada tunjangannya, segala-galanya. Semua dijamin sama Kiai Kanjeng. Dunia akhirat saya yang jamin. Kalau ada saudara mau kesini, Boleh. Boleh ya, Kalau perlu ya bawa semuanya. Nanti kalau saudara saya mau Boleh, justru situ misalnya punya adik, pengen di sama dia silakan. Situ juga sama lakinya adik gitu, boleh gitu. Silakan aja udah. Nah ini buat contoh ya, buat santri-santriku sekalian. Jadi kalau misalnya situ mau berumah tangga, pengen misalnya kayak begini, tinggal bawa perempuannya, udah. Nggak usah bertele-tele ya Pak Kiai. Saya nikahkan saya di sini di depan saya. Nggak perlu saksi segala macam orang tua, nggak usah. Itu kebebasan di sini gitu. Oke, silakan. Adek, kalau memang kamu suka mah. Berarti syairnya seperti ini memang ya. Betul. Ya, Itu sekali di sini. ajaran dari saya, dari leluhur saya dari sebenarnya. Dari Allah Subhanahu wa Bukannya taala. leluhurnya, bukannya dari Gusti Allah Pak, dari Nabi gitu. Ada lagi kalau saya ini dari kanjeng Nabi, ada lagi kanjeng Nabinya. Gitu. Oh. Ada yang lebih Kenapa ya? dijamin. Dijamin. Gitu. Kalau misalnya punya ada gitu, pengen masuk ke sini juga boleh. Gitu, masuk ke sini lagi pengikut saya, udah langsung nanti saya akan juga gitu. Nah, gitu boleh. Kalau bisa perempuan bagus itu. Bagian enak di sini mah digaji masuk di sini juga. Astagfirullahaladzim, masuk Udah, pintu. Nanti lanjut malam aja, Kiai. Itin. Wis, kayaknya Ini mau benar boleh. ya Bebas. Bebas di sini makanya. Ditonton pun misalnya kalau misalnya mau praktekkan di sini Nggak apa-apa silakan. juga. Biar bebas makanya. Gak ada bisa itu. Iya gitu. nanti bisa bocor sama-sama suka. Seperti ini nanti digilir juga boleh ya? Bisa. Ya. Kalau memang sudah sama-sama suka. Seumpama mbaknya nanti seumpama suka sama ini, Ya. boleh kayak gini. Sama saya nanti juga Bisa. Ya Bisa. Allah. Silakan aja. Boten pun Yai. Iya. Bekas-bekas Boleh, nanti. boleh. ngomong dia ya. Tapi dengan syarat ada harus masuk dulu. Harus ikut ke sini dulu sama saya. Oh, Boleh. Itu. enggak dah. Tinggal pilih. Nggak boleh. Oh, gitu ya. Tinggal pilih aja. Iya, iya. Sukanya yang mana tuh? Ada 2, 3 shot. Enggak. Yang ini ya silakan. Ngeri. Nanti enggak jadikan sebuah penyakit HIV itu. Jangan takut. Di sini masalah Ada penyakit obatnya. apa kan emang Oh, ada sini obatnya emang- ya? Iya. Ah. Saya emang biasa pengobatan di situ. Pokoknya penyakit apa yang datang ke sini pasti sembuh. Itu aja. Oh, iya, iya. Dijamin sembuh.
Makanya saya janjikan itu mana? Itu katanya mau madu. Madunya mana sekarang? Lah ini saya bawa bapak warungnya ini. Ini masih proses pemerasan. Iya. Nanti juga disarankan. Mungkin 2-3 harian lah nanti lah. Itu janji 1 hari. Iya, ini bisa ditanyakan sama bapak warungnya aja. Curiga nih, jangan-jangan mau nipu dia. Oh, kalau saya nipu ya nggak datang ke sini lagi lah saya itu. Pokoknya saya tunggu. Kesatu kan uangnya udah disampai. Sudah, ya saya terima. Ini saya bawa bapak warungnya ini ya. Betul, abang itu tuh. Iya. Oh iya. Nah, saya tutup gini biar gak itu nyamuk. Iya, boleh. Tahu kan? Saat itu tuh. Boleh ini pamit. Saya mau ajak saudara saya ke sini. Boleh. Ya, Bagus, lebih bagus itu. Bawa semuanya tetangganya, orang tuanya, boleh semuanya ke sini, adik-adiknya semuanya gitu. Pokoknya nggak ada agama kebebasan semacam ini gitu ya. Tolong nanti dikabarin masyarakat semua. Oke. Iya. Itu akan saya bersama. Iya. Ya udah, Yai juga izin pulang dulu. Nanti besok saya kabarin. Assalamualaikum. Ya. Tadi dipegang-pegang. Jangan mau kamu. Gak boleh. Haram. Karena kamu dikikuk-kikuk. Dibohongi, gak ada yang bisa menjamin. Gak bohong, gak ada kiai, gak ada. Bohong, kamu dikit-dikit dan nanti kamu. Kan jaminannya surga, Mas. Surga apa kamu dikit ini nanti kamu masuk neraka. Gak, jangan mau. Kamu nanti digini-gini kamu. Dosa itu. Ya jangan mau. Saudara saya mau diajak ke Jangan. kan dikasih uang, Mas. Uang mah kerja. Jangan gitu. Janda bisa kerja, cari suami yang benar. Jangan mau. Tadi udah dipegang-pegang, dicium-cium. Kamu yang mau. Jangan, dosa. Masuk neraka. Jangan balik lagi. Tolol dia. Rayuannya kok mesti yotro itu? Iya. Bohong itu, bukan kiai itu. Bohongan itu. Gak benar itu. Sikat nanti itu. Nah, itulah bisa kronologi dari isi video yang sebenarnya. Yang jelas pemirsa sendiri yang bisa menilai apakah di dalam tayangan itu apa benar Abagus Samsudin yang melakukan ajaran sesat. Kan sudah jelas bahwa Abagus Samsudin yang memerangi, bahkan Abagus Samsudin mencegah si perempuan itu jangan ikut gabung sama kelompok itu. Kan sudah jelas. Terus di dalam tayangan yang beredar itu katanya Abagus Samsudin seorang ajaran sesat. Masa tayangan seperti itu Abagus Samsudin yang dituduh ajaran sesat? Jadi intinya misal siapa orang yang memotong, yang mengubah dalam tayangan itu, yang dipotong itu, ya intinya pihak hukum harus bertindak tegas. Sebab yang aslinya videonya kan sudah jelas tuh, beda kan sama isi video yang dipotong. Jadi itu intinya misal orang yang memotong itu harus dijerat. Kenapa kontennya Abagus Samsudin yang dipotong? Kenapa tidak memotong videonya orang lain? Intinya itu saja misal video yang terpotong itu, intinya harus dicari sama pihak hukum siapa yang motong itu. Intinya situ saja. Jadi misal berhubung ini sih sudah larut malam, saya mau pamit undur diri ya. Jadi seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya mau pamit, saya Selamat Gurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi
taala wabarakatuh.